Selamat datang kembali. Di video hari ini, kita akan membahas tentang kriminal terburuk di dunia, Luis Garavito. Selama 7 tahun, Luis Garavito atau yang lebih dikenal sebagai The Beast, menyiksa, melecehkan, dan membunuh 150 hingga 400 anak laki-laki di seluruh Kolombia dari tahun 1992 hingga 1999. Yang mana semuanya berusia antara 6 sampai 16 tahun. Luis Garavito lahir pada 25 Januari 1957, digambarkan oleh media sebagai pembunuh terburuk yang pernah ada. Atas perbuatannya, Garavito divonis hukuman 1853 tahun 9 hari penjara. Semua korbannya rata-rata adalah anak laki-laki berusia 6 sampai 16 tahun. Dalam menjalankan aksinya, dapat dikatakan bahwa Luis Garavito sangat berhati-hati. Dia secara khusus menargetkan anak-anak yatim piatu yang tertindas ataupun tunawisma yang berkeliaran di jalan-jalan mencari makanan. Luis juga seringkali menyamar menggunakan beberapa macam kostum karakter, bahkan juga menyamar menjadi seorang tunawisma, pedagang, dan pria kaya untuk mengelabui korban-korbannya. Begitu dia menemukan korban, dia akan mendekatinya, memikat mereka menjauh dari jalanan-jalanan kota yang ramai, menjanjikan hadiah atau permen kepada anak laki-laki yang lebih muda, dan uang atau pekerjaan kepada anak laki-laki yang lebih tua. Luis akan mengajak korbannya berjalan-jalan hingga kelelahan dan tidak berdaya saat dieksekusinya. Lalu ia akan membunuh si korban dengan memenggal kepalanya atau bahkan memutilasi tubuhnya. Jasad korban yang ditemukan rata-rata dalam keadaan tanpa busana dan luka-luka pada bagian alat vitalnya. Beberapa bahkan ditemukan sudah menjadi tengkorak. 5 tahun setelah Luis Garavito membunuh korban pertamanya, polisi baru menyadari akan banyaknya kasus anak-anak yang hilang. Hingga pada akhir 1997, sebuah kuburan massal ditemukan yang kemudian mendorong polisi untuk melakukan penyelidikan atas kasus menghilangnya anak-anak tersebut. Pada bulan Februari 1998, mayat 2 anak telanjang ditemukan di lereng bukit, berbaring bersebelahan. Beberapa meter jauhnya, mayat lain ditemukan. Ketiganya diikat di tangan dan lehernya digorok, serta senjata pembunuhan yang juga ditemukan di lokasi. Pencarian Garavito dilakukan selama berhari-hari oleh polisi, yang kemudian melakukan penggeledahan di tempat tinggalnya. Sayangnya, sosok yang dicari tidak pernah ketemu. Petunjuk atas keberadaannya baru diketahui pada tanggal 22 April 1969, kira-kira seminggu setelah perburuan Garavito dimulai. Garavito ditangkap atas tuduhan percobaan pemerkosaan pada seorang anak laki-laki. Polisi berspekulasi bahwa ia sudah merencanakan pembunuhan setelah percobaan pemerkosaan itu. Saat ditangkap, Garavito mengelak terhadap semua tuduhan. Ia bersikeras tidak bersalah dan membantah tuduhan tersebut sambil menangis. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, polisi berhasil menemukan jasad seorang korban yang diduga telah dihabisi oleh Garavito. Terdapat jejak DNA pada korban yang juga diduga adalah DNA dari Garavito. Garavito kemudian menjalani tes DNA dan terbukti positif. Tiba-tiba saja, ia mengaku telah melecehkan 147 anak laki-laki dan menyatakan bahwa dia mengubur tubuh mereka di kuburan tak bertanda. Dia bahkan menggambar peta ke kuburan untuk polisi. Ceritanya diperkuat ketika polisi menemukan sepasang kacamata di salah satu TKP yang cocok dengan deskripsi Garavito dengan sangat detail dan spesifik. Pada akhirnya, ia divonis bersalah atas 138 pembunuhan, meskipun yang lainnya terus diselidiki. Pengadilan awalnya memutuskan untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup bagi Garavito. Namun karena aturan Kolombia yang membatasi masa penjara sampai 40 tahun dan fakta bahwa Garavito sangat kooperatif dan bersikap baik di penjara, dia sempat akan dibebaskan secara prematur pada tahun 2021. Namun, hal itu kemudian menimbulkan protes keras dari beberapa kalangan yang merasa tidak puas terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Garavito. Hukuman maksimal untuk pembunuhan di Kolombia adalah 13 tahun. Dikalikan dengan 138 dakwaan yang diterimanya, maka hukuman Luis Garavito menjadi 1853 tahun dan 9 hari. Berdasarkan undang-undang yang ada, hukum Kolombia mengatakan bahwa orang yang telah melakukan kejahatan terhadap anak-anak diharuskan menjalani hukuman setidaknya 60 tahun penjara sebelum dapat menerima pembebasan bersyarat.
Maka dari itu, hal ini sangat sulitlah bagi Garavito untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Oke geng, sampai di sini dulu video untuk hari ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan komen mengenai ide video ataupun saran-sarannya. Serta jangan lupa di subscribe channel ini biar semakin banyak kisah-kisah menarik yang kita ceritakan. See you in the next video geng. Bye bye.